Ungkapan kalau tidak tahlilan seperti ngubur kucing sering muncul di sebagian masyarakat Nusantara, terutama di lingkungan yang sudah terbiasa dengan tradisi tahlilan, yaitu acara doa bersama setelah seseorang itu meninggal dunia. Biasanya diadakan pada malam pertama, ketiga, ketujuh, ke-40, ke-100, bahkan sampai haul tahunan. Ucapan ini muncul sebagai sindiran atau tekanan sosial terhadap keluarga yang tidak mengadakan tahlilan. Maksudnya seolah-olah orang yang meninggal tanpa acara tahlilan tidak dihormati. Nah, bahkan disamakan dengan hewan yang mati tanpa dimandikan, disolatkan, dan dikuburkan secara layak. Padahal dalam Islam, teman-teman, ukuran kemuliaan jenazah bukanlah pada adanya tahlilan, melainkan pada apakah pengurusan jenazahnya sesuai dengan tuntunan syariat atau tidak. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang benarkah kalau tidak tahlilan seperti mengubur kucing. Untuk orang yang sudah meninggal dunia, kewajibannya sudah jelas. 1, ya, memandikan. 2, mengafani. 3, ya, menyolatkan. 4, menguburkan. Sesudah itu mendoakan. Nah, lalu apa amal yang bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia? Amal yang bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia itu banyak, tidak mesti dalam rupa tahlilan. Tadi sesuai penanya loh tadi. Nah, penanya kan menanyakan tentang orang yang meninggal dunia, kalau tidak tahlilan koyo ngubur kucing. Nah, baik. Coba sekarang kita ingat kembali di zaman Nabi itu ketika beliau berada di Madinah kurang lebih 9 atau 10 tahun, terjadi 52 kali peperangan, kurang lebih 27 kali peperangan itu dipimpin oleh Nabi. Baik, kalau 9 tahun perangnya 52 kali, berarti rata-rata setahun perang berapa kali? 5 kali atau 6 kali? Ya, berarti rata-rata hampir tiap 2 atau 3 bulan terjadi perang. Dan ketika perang itu ada korban jiwa apa tidak? Ada korban jiwa. Bayangkan kalau saat itu para sahabat tahlilan. Nah, maka akan repot. Maka akan kita temukan hadis Nabi itu mayoritas hadisnya tentang tahlilan. Kenapa? Karena ada yang meninggal pas perang Uhud, ada yang meninggal pas perang Badar, ada yang meninggal pas perang Hunain, ada yang meninggal pas perang Ahzab, ada yang meninggal pas misalnya pas perang-perang yang lain. Perang Ahzab ada yang meninggal enggak? Ada yang meninggal pas perang-perang yang lainnya. Itu bisa ono sik pas nemoni 3 dinane, ono pas nemoni 7 dinane, ada yang nemoni berapa? 100 harinya, 1000 setahun, 2 tahun. Maka salah satu kesibukan sahabat dan daftar hadis yang paling banyak pasti masalah tahlilan, karena korban yang meninggal banyak, bahkan hampir tiap 2 atau 3 bulan terjadi perang. Maka itu iso nemoni warna-warna dumpyuk itu tiap bulan pasti ada hajatan itu. Nah, bisa berapa kira-kira hajatannya? Sekali perang yang meninggal berapa? Ya, bisa puluhan. Nah, maka kesibukan para sahabat tentu saja saat itu adalah, andai ada syariat tahlilan, kesibukan para sahabat adalah tahlilan. Nah, tapi ternyata ada enggak riwayatnya? 1 saja? Tidak ada. Nah, padahal peperangan hampir kurang lebih 52 kali selama 9 tahun. Dan setiap peperangan itu hampir dipastikan ada korban. Nah, ada yang meninggal. Maka apakah tega kita mengatakan bahwa para sahabat seperti ngubur kucing? Ya, kan kita tidak tega mengatakan para sahabat seperti ngubur kucing, karena nyatanya para sahabat tidak melakukan hal yang demikian. Secara bahasa, tahlilan itu berasal dari kata tahlil, la ilaha illallah, yaitu ucapan tauhid.
Namun dalam konteks budaya Indonesia, tahlilan berarti acara ritual doa bersama untuk orang yang meninggal dunia. Biasanya itu diiringi dengan bacaan Yasin, tahlil, dan doa arwah. Secara syar'i tidak ada nas atau dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang memerintahkan atau mencontohkan tahlilan dengan penentuan malam-malam tertentu seperti 3, 7, 40, dan seterusnya. Yang menjadi sebuah pertanyaan di sini, teman-teman, bagaimana cara Islam itu mengajarkan mengurus orang yang meninggal dunia? Di dalam Islam, yang diwajibkan ketika seseorang itu meninggal dunia adalah pada 4 perkara. Yang pertama, memandikan jenazah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu mandikanlah ia dengan air dan sidr, yaitu daun bidara. Yang kedua, mengkafani jenazah. Nabi SAW memerintahkan agar jenazah itu dikafani dengan kain yang putih yang bersih, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Lalu yang ketiga, mensolatkannya. Solatlah kalian atas saudara kalian. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang keempat, menguburkannya dengan cara yang layak. Nabi SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, segeralah kalian menguburkan jenazah. Keempat hal ini sudah cukup untuk memuliakan jenazah seseorang muslim. Tidak ada kewajiban ataupun sunnah yang mewajibkan tahlilan pada malam ketiga, ketujuh, atau ke-40. Jika 4 kewajiban di atas telah dilakukan, maka jenazah sudah dikuburkan dengan terhormat, tidak seperti mengubur kucing, sebagaimana yang dituduhkan sebagian orang. Lalu dari mana asal tradisi tahlilan? Menurut penelitian sejarah, tradisi tahlilan itu tidak berasal dari sunnah Nabi SAW ataupun dari para sahabat. Tradisi ini muncul di dunia Islam berabad-abad setelah Nabi SAW itu wafat dan diadaptasi dari kebiasaan masyarakat Hindu Buddha di Nusantara yang sudah terbiasa dengan ritual selamatan kematian pada hari ketiga, ke-7, ke-40, dan seterusnya. Ketika Islam masuk ke Indonesia, tradisi ini kemudian disisipi dengan bacaan doa-doa Islam seperti tahlil, yasin, dan istighfar, sehingga bentuknya berubah, tetapi akar ritualnya tetap tradisi yang lama, bukan ajaran Rasulullah SAW. Perlu kita ketahui teman-teman, para ulama berbeda pendapat tentang hukum tahlilan. Yang pertama, pendapat yang menganggap itu boleh. Sebagian ulama dari kalangan tradisional seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, dan sebagian Aswaja menganggap tahlilan itu boleh selama diniatkan sebagai doa dan tidak mengandung keyakinan yang bid'ah yang sesat. Mereka berdalil dengan ayat umum tentang mendoakan orang yang telah meninggal, yaitu Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat ke-10. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami." Namun mereka mengakui bahwa waktu-waktu tertentu seperti ketiga, ke-7, ke-40 hari tidak ada dalilnya dan hanya sebagai adat semata, teman-teman. Lalu yang kedua, pendapat yang menolak, yaitu mayoritas ulama salaf dan Muhammadiyah. Kalangan ulama yang berpegang kepada manhaj salaf mengatakan tahlilan dengan penentuan waktu dan bentuk ritual tertentu adalah bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah duduk untuk membacakan doa bersama setelah penguburan. Tidak pula para sahabat-sahabat beliau. Syekh Al-Albani rahimahullah juga menegaskan perkumpulan yang dilakukan setelah kematian untuk membacakan Al-Quran dan doa adalah bid'ah yang tidak dikenal pada masa salaf.
Maka mengapa ada ucapan tidak tahlilan seperti menguburkan kucing? Apakah itu salah? Ucapan tersebut menyalahi adab dan akidah Islam dalam beberapa hal. Yang pertama, merendahkan sesama muslim. Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, cukuplah seseorang disebut jahat bila ia menghina saudaranya sesama muslim. Menuduh orang yang tidak tahlilan seperti menguburkan kucing berarti merendahkan orang yang beriman yang ingin mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua, menganggap ibadah bid'ah sebagai tolak ukur kemuliaan. Padahal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang bertakwa dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang ikut tradisi tanpa dalil. Lalu yang ketiga, mengubah makna penghormatan kepada jenazah. Islam itu mengajarkan penghormatan dengan cara yang syar'i teman-teman, seperti dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan dengan doa. Nah, bukan dengan pesta doa, suguhan makanan dan ritual yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus apakah salah kalau ingin berdoa untuk orang yang meninggal? Tentu tidak salah teman-teman, bahkan sangat dianjurkan, namun dengan cara dan waktu tidak boleh diikat dengan ritual yang tertentu. Berdoalah kapanpun, dimanapun dengan yang ikhlas. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, dan tempatkanlah dia di surgamu. Nabi SAW pun mengajarkan doa sederhana itu tanpa harus membuat acara-acara yang besar. Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mengurus jenazah tanpa tahlilan bukan berarti tidak menghormati jenazah tersebut, teman-teman. Justru itu tanda cinta kepada Rasulullah SAW karena mengikuti petunjuk beliau. Jangan terpengaruh dengan ucapan kalau tidak tahlilan seperti menguburkan kucing, karena sejatinya yang tidak mengikuti sunnah Nabi SAW itulah yang lebih dekat kepada kesalahan, bukannya berpegang teguh kepada dalil. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak. Maka jika seseorang itu meninggal dunia, cukup lakukan sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, seperti mandikan dengan penuh hormat, kafani dengan kain yang putih, sholatkan dengan yang khusyuk, kuburkan dengan doa dan keikhlasan. Itulah penghormatan tertinggi bagi seorang muslim, bukan tahlilan, bukan selamatan, dan bukan jamuan makan. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.